Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau perkenalkan, nama saya Reja Kurnia. Saya dari SMKN 2 Negeri Bana, kelas 11 TKJ 1. Saya akan mentutorialkan bagaimana cara. Yang pertama, saya akan mentutorialkan cara konfigurasi IP, tipe server dan client. Maaf kalau tipe, soalnya ini udah malam. Saya bikin video ini jam 11. Wow. Cara konfigurasi dan server. Dan yang ketiga, saya bonusin lah. Saat niatnya saya hanya ingin tutorialkan 2 cara, tapi saya sedang baik. Saya akan mentutorialkan 3 cara multi DNS. Oke. Multi DNS ini maksudnya adalah satu IP server tapi 2 domain. Kok bisa kita akan lihat saja. Oke. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, masuk ke VirtualBox. Oke. Langsung saja masuk ke root. Kita akan konfigurasi IP address. Caranya mcedit. Teman-teman kalau belum nge-install mcedit, install dulu mcedit-nya dengan cara apt get install mcedit. Kalau ada pemberitahuan di PD1, masukkan di PD1 di sini. Di PD1. Kalau yang saya sudah di install. Nah, kita akan edit network interface-nya. Network itu beradanya di /etc. Apapun aplikasinya itu berada di /etc. Oke. Kita tambah di bawahnya adalah menggunakan Ethernet 0. Device-nya juga sama Ethernet 0. Innet static ini agar manual. Konfigurasi address-nya agar manual. Maaf kalau ngomong saya cepat atau balelo, karena saya tunduk 9.168.30.1. Bagi teman-teman yang ingin menyamakan IP address-nya, samakan saja. Saya menyarankan untuk menyamakan saja biar tidak pusing kesananya. Oke. Jika sudah save, caranya tekan F2, save, lalu escape 2 kali. Kita restart network. Ada banyak cara mengrestart aplikasi itu ya, Bung. Jika sudah, kita akan melihat apakah berhasil atau tidak. Kita bisa lihat di ini kita bisa lihat berhasil. Oke. Itu adalah berhasil.
Kalau sudah gini, kita akan coba mengkonfigurasi IP client. Kita masukkan IP 30. Ini adalah network ID. Network ID ini harus sama dengan network ID yang di server. Dan network IP tadi, network IP server tadi 1. Kita tidak boleh memakai 1 karena 1 sudah terpakai oleh DNS, atau maksudnya bukan DNS. Karena 1 ini sudah terpakai oleh server, maka klien harus 2. Nggak boleh 1 atau 3 juga boleh, 2 boleh. Oke, di sini hapus DNS-nya. Kita oke, close. Lalu kita akan mencoba ngeping ke window. Kalau udah baca 64 page prompt itu sudah berhasil. Lalu kita akan coba ngeping di window ke server. Caranya masuk ke cmd lalu ping IP server 30.1. Oke, sudah berhasil. Cara 1 konfigurasi IP server yang kalian sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS server. Cara mengkonfigurasi DNS server ini tidak cukup sulit kalau kalian mengikuti tutorial ini dengan baik-baik. Kita kan sudah mengkonfigurasi IP server. IP server adalah 192.168.30.1. Itu adalah IP server Debian. Lalu kita akan mengkonfigurasi DNS server. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial ini. Cara pertama yaitu apt-get install bin 9. Teman-teman kalau belum tahu bin 9 itu apa, bin 9 itu adalah paket DNS server. Jadi bin 9 ini untuk konfigurasi DNS server. Ya, ini kita install saja. Dan di sini kita lihat pemberitahuan untuk memasukkan DPD 1. Kita masukkan DPD 1-nya. Lalu enter. Kita lihat sedang memproses atau sedang menginstal. Oke, sudah. Lalu kita akan beralih direktori ke direktori bin. Bagaimana caranya? Ketik cd. Apa itu cd? cd itu untuk berpindah direktori. Lalu oke. Kalau mengapa di /etc? Karena setiap aplikasi atau paket itu berada di /etc. Mau apapun aplikasi itu berada di /etc. Lalu kita enter. Lalu kita ls. Oke, di sini ada banyak named.com.devojon. Kalau di tutorial kalau share di internet ini berbagai macam cara. Ada yang mengedit devotions, local option, named.com. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi atau mengedit named.com.devotions. Oke. Cara mengedit devojon ini
hanya menambahkan sebenarnya, bukan mengedit. Menambahkan beberapa dua zone untuk konfigurasi DNS. Dua zone kita kopikan dulu, dan localhost dan zone 127 ini daerah Pak. Jika sudah, maaf, jika belum tahu bagaimana cara mengkopikan di mcedit ini, cukup menekan tombol shift lalu arahkan ke bawah. Stop. Ini selesai mengcopy. Lalu kita akan mengkopinya, tekan F5. F5. Oke. Kita lihat sudah tercopy. Maaf, ini terlalu banyak tercopy ya, maaf. Kita akan kita lihat, jadi zonnya ada 6. Harus ada 6 jika ingin mengkonfigurasi DNS. Yang di atas ini biarin saja, ini defaultnya, kita hanya menambahkan zonnya. Lalu di sini kita lihat kan ada zone localhost. Localhostnya ganti oleh domain kita. Saya adalah rejakuna.com, domain saja. Kalau sobat atau teman mau ganti, tidak apa-apa. Dan ini adalah db.server, ini adalah db.local. Jadi nanti kita akan mengkopikan db.local ke db.server. Kalau apa itu db server? Jadi db server itu untuk mengedit nama domainnya. Di sini kita akan masukkan IP address. Perhatikan baik-baik. Di sini kenapa IP addressnya terbalik? Karena ini disebutnya adalah reverse IP. Jadi pembalikan IP kita ke 192. Kenapa DB192? Karena kita akan mengedit IP ini. Kita akan mengedit IP server atau DNS servernya. Tapi kenapa tidak ada satu? Kan tadi IP-nya 192.168.30.1. Tapi kenapa tidak ada satu? Kita tahan jawabannya. Kita save saja dulu. Oke. Lalu kita restart. Kalau sudah, kita akan kopikan db lokal ke db tadi server 92. Oh maaf, salah. cp db 17 ke db 2. Kita akan masuk ke pertama-tama, atau jika sudah tercopy db lokalnya, kita lanjut untuk mengedit db servernya dengan cara mcedit db.server. Kita lihat di sini. Ini adalah dalaman atau yang ada di db server seperti ini. Kita masukkan IP-nya di sini. Lalu kita akan mereplace atau mengubah localhost ini menjadi nama domain kita. Bagaimana caranya?
kita akan mereplace, tekan F4. Lalu dengan kata apa yang ingin di-replace? Localhost. Dengan kata apa yang akan di-replace? Kurnia.com. Pilih all. Dan satu lagi dari sini F4 localhost. Oke, dan pilih all. Satu lagi F4 dismiss. Kenapa dismiss? Coba kita escape 2 kali lalu tidak di save. Coba kita pakai nano, jangan pakai mcedit. Lalu Ctrl V, Ctrl R, localhost, domain, pilih all. Oke. Di sini seperti tadi ubah. Ini adalah contoh pemakaian dari nano. Nano ini seperti ini. Kita save, Ctrl X. Jika sudah, kita akan edit db192. Ctrl Y, Ctrl L, localhost dengan hajakornia.com. Hajakornia.com ini adalah nama domain. Ya, kita lihat. Tadi ada pertanyaan mengapa satunya tidak dimasukkan. Di sini jawabannya. Satu ini dimasukkan di sini. Ini akhir. Kita lihat, kita akan mengedit DB192. Sudah dibilang tadi DB192 itu adalah kebalikan IP address, tapi mengapa hanya sampai 30 aja yang dimasukin? Ya, karena di sini kita akan memasukkan ujung dari IP addressnya 1. Tadi IP addressnya adalah 192.168.30 dan juga 1, maka ujung IP address yang dimasukkan itu 1. Save, yes, oke. Lalu kita coba restart lagi. Biasakan setelah mengkonfigurasi apapun restart. Percuma kalau konfigurasi udah jauh, sejago-jagonya konfigurasi, kalau nggak di restart percuma. Lalu kita akan ubah resolve-nya. Resolve itu berada di just attached. Kita ubah. Oh, sudah. Name server. Oke. Kita coba nslookup. Oke, bisa ternyata. Dan kita akan coba nslookup menggunakan domain. Bisa juga. Dan kita akan coba masukkan DNS server ini ke client atau ke Windows. Oke. Lalu kita akan mencoba di
cmd. Kita akan coba nslookup map nslookup nama domain kita tejakarta.com. Oke, sudah berhasil. Itulah cara setting DNS server di Debian 8. Berarti konfigurasi DNS server sudah berhasil. Kita coba ping. Kita coba ping di cmd. Bisa, berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan tutorialkan cara multi DNS. Sebenarnya multi DNS ini sama saja caranya seperti setting DNS dari awal. Tidak perlu dari awal, hanya menambahkan file-file dan mengedit. Mulai saja. Cara pertama yaitu masuk ke nano.con.default. Lalu kita kalau misalkan untuk mengedit resolve, maksudnya mengedit default zone ini lebih enakan pakai mcedit karena bisa di copy. Kita kopikan. Mana sih yang harus di copy dan mana sih yang pertama? Multi DNS itu adalah satu IP address dan 2 domain. Kita kopikan saja yang localhost atau yang tejakarta.com karena kan kita itu akan melakukan 2 domain. Berarti 2 domain ini adalah tejakarta.com dan reja.org misalnya. Dan di sini juga kita buat folder db lokal untuk db domain 2. Domain 2 ini untuk domain reja.org. Kita save, escape 2 kali, lalu kita akan edit db domain. Salah. Kita kopikan dulu. Lalu kita edit. Oke, sudah ada. Dan kalau biasanya saya menggunakan nano ini untuk mengedit teks-teks yang tidak mengcopy. Kalau tadi saya menggunakan mcedit karena default zone itu harus di copy biar tidak ribet. Kalau ini kan saya hanya meng-replace. Kalau meng-replace itu enaknya menggunakan nano. Tinggal Ctrl W, Ctrl L, localhost, tulis dan replace menggunakan reja.org. Reja.org ini nama domain yang kedua. Lalu kita ubah menjadi IP-nya berapa? Ayo. Oke, sudah berhasil settingnya. Save, yes. Lalu kita akan restart. Restart. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil multi DNS pemirsa. Kita coba ping, oke. Iya, bisa.
Kita coba ngeping di window. Oke, bisa juga. Nah, berarti yang ketiga juga berhasil. Wow, hanya 24 menit atau 25 menit. Cara setting ini mungkin cara Anda hanya mencapai 5 menit saja. Cara keempat, cara setting web server. Kapan? Ini besok ya. Besok nantikan saja. Oke. Nah, itulah tutorial cara konfigurasi IP, cara konfigurasi DNS, dan cara konfigurasi multi DNS. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan tutorial, atau maksudnya teman-teman mempunyai tutorial yang lebih cepat atau tutorial yang berbeda dari saya, mohon di-share atau mohon bantuannya. Itulah cara saya untuk mengkonfigurasikan semuanya dari DNS server, IP address, dan juga multi DNS. Itulah cara saya. Sekali lagi, nama saya Reja Kurnia. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang menonton tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, oke?